Masih dari bencana banjir, pemirsa, seorang anak di Aceh Tambiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Dengan badan bergetar kedinginan, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa dan pasrah. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Sementara di kawasan Bener Meriah, akibat khawatir terjadi banjir dan longsor susulan, warga memilih berjalan kaki sejauh nyaris 100 km. Perjalanan tersebut ditempuh selama 3 hari, 3 malam menuju Lok Semawe. Salah satu warga, Joni Firdaus, mengaku terpaksa berjalan menuju Lok Semawe akibat terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur. Ironisnya, mereka berjalan tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian sehingga harus bermalam di hutan. Selain itu, warga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Diduga akibat stres dan kelelahan di cuaca ekstrim, seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau mati usai membantu pencarian korban di lokasi bencana. Kematian anjing bernama Reno menyisakan duka bagi personil polisi dan tim SAR. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno mati saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing pelacak berjenis Belgian Malinois itu tewas usai membantu petugas mencari korban selama sepekan lebih. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau untuk mencari jenazah korban banjir dan longsor. Diduga anjing berusia 8 tahun 4 bulan itu tewas akibat kelelahan dan cuaca ekstrim. Kematian Reno menyisakan duka mendalam bagi personel Polda Riau yang selama ini bersama Reno melakukan misi pencarian korban. Reno dan puluhan anjing pelacak unit K9 menjadi hewan andalan tim SAR dan kepolisian saat situasi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. Di tengah kondisi area yang luluh lantak, pencarian korban yang tertimbun sulit dilakukan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 4 anjing pelacak diandalkan untuk menemukan para korban hilang di Desa Garoga, Desa Aik Ngagol, dan Desa Huta Godang. Jadi arealnya cukup luas di sini, kemudian banyak kayu-kayu juga, kayu-kayu yang sangat besar. Kendala kami itu begitu ada ditemukan titik, kendalanya masalah untuk alat berat, hanya itu saja sih. Punya tugas berat di medan bencana hingga kasus pidana, tidak semua anjing bisa dilatih menjadi anjing pelacak. Biasanya dipilih dari ras Belgian Malinois, German Shepherd, dan Dutch Shepherd karena memiliki kecerdasan, kekuatan fisik, dan penciuman tajam. Memiliki lebih dari 200 juta reseptor, anjing jenis itu mampu menemukan barang bukti tersembunyi, membaui narkoba, senjata, dan bahan peledak, serta menemukan bau manusia dari jarak berkilometer. Tim Liputan iNews melaporkan. Daerahnya sedang tertimpa bencana, tapi anggota DPRD justru kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta. Mereka berdalih agenda sudah direncanakan lama dan tak bisa dibatalkan. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, termasuk Padang Pariaman, belasan anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalih kunjungan kerja adalah penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor dan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, penanggulangan bencana, dan pengentasan kemiskinan. Kunjungan kerja merupakan agenda dari Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Padang Pariaman.
Surat pengajuan permohonan kunjungan diterima oleh Pemkab Sleman beberapa hari setelah Padang Pariaman diterjang banjir bandang. Ketua Komisi 4 DPRD Padang Pariaman beralasan kunker telah direncanakan sejak lama sehingga tetap dilangsungkan meski daerahnya sedang tertimpa bencana. Pihak pemerintah Kabupaten Sleman enggan berkomentar banyak terkait kedatangan rombongan anggota DPRD Padang Pariaman. Rencananya belasan anggota DPRD Padang Pariaman ini bakal melakukan rangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Sabtu mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat. Di kawasan Cimanggis, sejumlah mobil mogok akibat menerjang banjir, sementara di Sawangan, pohon tumbang hingga menutup jalan utama dan menyebabkan kemacetan. Nggak bisa gerak. Sejumlah mobil ini terjebak dalam genangan banjir yang melanda di kawasan Radar Auri Cimanggis, Depok. Warga pun berusaha membantu pengemudi mobil agar kendaraannya bisa keluar dari kepungan banjir. Tak hanya mobil, sejumlah motor yang nekat menerjang banjir juga mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan banjir akibat buruknya sistem drainase. Sementara di kawasan Sawangan, pohon-pohon besar roboh dan menutup badan jalan hingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Kemacetan panjang tak terhindarkan, antrean kendaraan mengular hingga 4 km di kedua arah. Petugas gabungan segera berupaya memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang agar jalan bisa dilalui lagi. Angin, jam berapa tadi Pak? Jam 3-an. Ada angin kencang atau nggak ada? Terus ambruknya karena apa dong Pak? Ya mungkin karena berapu, akarnya kayak karena apa? Pas hujan gede tadi ya Pak? Iya Pak. Ada yang tertimpa nggak Pak di bawahnya tadi? Nggak ada. Warga mengaku tumbangnya pohon akibat sudah rapuh dan tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Sementara selama proses evakuasi, pengendara dari arah Sawangan menuju Margonda dialihkan ke jalur alternatif melalui Jalan Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Imbas cuaca ekstrim, harga sayur mayur melambung tinggi di sejumlah daerah. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai yang menembus Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo. Nyaris naik 100% dari harga normal. Cuaca ekstrim hujan deras belakangan ini berimbas pada harga sayur mayur yang kompak melambung tinggi. Di pasar tradisional Gamping, Sleman, Yogyakarta, harga sayuran seperti wortel, kubis, tomat, dan bawang-bawangan kompak naik sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang paling tinggi harga cabai rawit merah yang mencapai Rp75.000 per kilo, naik hampir 100% dari harga normal Rp50.000 per kilo. Harga bawang merah juga naik jadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000-an. Menurut pedagang, pasokan cabai rawit merah seret karena petani cabai gagal panen di musim hujan. Harga sayur mayur meroket juga terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau Rp32.000 dan cabai merah Rp60.000 per kilo. Kenaikan harga sayuran akibat banyak ladang petani yang gagal panen terendam banjir. Warga, terutama para ibu, khawatir harga sayuran terutama bawang dan cabai terus naik saat Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan.